semuanya. Saya sengaja kumpulkan kalian semua di sini karena saya ingin kenalkan pegawai baru kita. Silakan Pak Saka, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Jasin. Perkenalkan saya Saka Ardian, bisa panggil saya Saka. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama menjadi tim yang lebih baik, yang kompak dan bisa membuat perusahaan ini lebih besar. Ternyata ini mantan mantunya Pak Kusuma. Oh ya Pak Saka, kalau seumpamanya ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja ke Pak Bagas ya. Semua saya ada pemotretan jadi saya harus permisi dulu. Oke. Saka semangat ya kerjanya hari Terima ini. kasih Pak Jasin. Ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa bekerja sama dengan baik. Oke. Kalau gitu saya pamit dulu. Ya Pak. Wah, sekarang Pak Jasin juga jadi model di Ariana Glow ya. Pantes sih, dia kan ganteng jadi top model. Paket lengkap banget ya Pak Jasin. Ganteng, baik, pengusaha. Aduh, yang jadi istrinya nanti tuh pasti bahagia banget deh. Sepertinya perkenalannya sudah cukup. Silakan teman-teman kembali ke ruangannya ya. Baik. Pak Saka, bisa duduk sebentar? Ada yang perlu dibicarakan. Baik Pak. Ya, kita bicarakan di sini aja ya Pak. Iya Pak. Jadi saya mau menyampaikan mengenai gaji Pak Saka dan program-program perusahaan Pak Justin ini. Gaji Pak Saka itu Rp12.500.000, belum termasuk tunjangan dan bonusnya. Nah, di perusahaan kita ini ada program pinjaman karyawan yang nantinya dapat dipotong per tanggal gajian. Oh, karyawan baru itu tetap boleh melakukan program pinjaman Pak? Boleh saja, tapi tetap harus melalui proses pengajuan dan approve dari atasan. Maaf nih Pak, apa saya boleh ngelakuin pinjaman itu karena saya nggak enak, saya kan baru banget masuk jadi karyawan. Gak apa-apa, ini haknya karyawan. Jadi Bapak bisa isi formulir pengajuan, nanti biar bagian keuangan yang memprosesnya. Baik, Pak, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Saya permisi. Oh, ya. Mari Pak. Sayang, ibu kamu udah ngabarin kamu belum? Belum? Kemarin aku kirim paketnya lewat kiriman ekspres gitu. Harusnya hari ini udah nyampe. Makanya coba abis ini kamu telepon ibu kamu buat mastiin paketnya udah nyampe apa belum. Oke, nanti aku coba telepon ibu deh. Tapi kalau misalnya gagal gimana ya, Tom? Maksudnya, kalau misalnya ternyata ibu tuh masih nggak ngerestuin kita. Ya pokoknya aku nggak bakal berhenti sayang. Aku akan coba berbagai macam cara biar aku bisa dapetin restu dari ibu kamu. Biar aku bisa nikahin kamu. Makanya kamu dukung aku terus ya. Pasti. Aku pasti dukung kamu kok. Hai Jan. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat dong, Jeng. Gimana kamu? Ya, gini-gini aja, Jeng. Nggak ada yang berubah. Nih, Ya, Pi? Papi ke toilet dulu ya. Oh, Permisi. Gimana tuh? Yang kita teleponan tadi kan belum selesai ceritanya. Saya penasaran gimana kelanjutannya. Iya, saya juga penasaran, Jeng. iya. Jadi gini sih, yang pasti kayaknya sekarang ini si Niken itu shock banget. Gak heran juga, dia kan gak nyangka. Ternyata sahabatnya itu yang kemana-mana selalu berdua barengan sama dia itu ternyata adalah istri dari mantan suaminya. Gini, aku juga agak kurang paham apa sebelumnya itu sahabatnya itu udah nikah duluan sama suaminya atau memang jangan-jangan si Niken itu ngerebut dari sahabatnya itu. Wah, Halo Pak. Iya nih saya udah di lokasi nih Pak. Oh gitu. Ya sudah nggak apa-apa, saya tunggu. Macet ya. Oke Pak, saya tunggu ya. Iya makasih.
Jeng, anak saya ada telepon nih, yang paling kecil. Kayaknya saya mesti pulang deh. Serius? Iya. Ceritanya masih ada loh yang lainnya. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Ternyata si Biang Kerok ada di sini. Masih bisa ketawa-ketawa lagi. Sementara istri saya di rumah sekarang lagi terpuruk. Gara-gara mulut besarnya itu. Halo Pak Justin. Iya, tadi saya terburu-buru ninggalin kantor dan akhirnya saya ninggalin kontrak kerja di meja kantor. Tolong ya, kamu bawakan kontrak itu ke saya. Saya lagi di acara pemotretan. Baik Pak, saya akan antar dokumennya. Untuk alamat pemotretannya di mana ya Pak? Acara pemotretannya di Taman Adipati. Tolong kamu segera ke sini ya. Baik Pak. Ada dokumen Pak Justin yang tertinggal? Biar saya aja yang antar. Saya sekalian ada kepentingan sama Pak Justin. Saya ambilkan dulu ya Pak. Kasih. Ini Pak. Oke, kalau gitu saya langsung antar ya. Terima kasih. Justin? Gimana? Aman? Aman, Win. Dokumennya bakal dibawain ke sini. Kita langsung pemotretan aja kalau gitu. Oke, yuk kita mulai. Maaf ya, Jun. Kemana ya suami Jeng Depi? Lama banget ke toiletnya. Iya juga sih. Mungkin lagi terima telepon dari kantor kali ya. Apa kami tunggu aja, Jeng? Oh, gak usah deh, gak usah. Nanti aku sampaikan aja salamnya, ya. Ya udah kalau gitu kami pamit ya, Jeng. Kapan-kapan kita ketemu lagi, ngerumpi-rumpi lagi ya. Kita tunggu ya. Wait. Jadi gini, kalau misal nanti kalian ketemu sama teman-teman yang lain atau ada teman-teman yang nanyain masalah Niken, kasih taunya gitu aja, ya. Beres dah. Ya. Mudah-mudahan kita selalu beruntung ya, nggak kayak si Niken itu. Oke, iya, bye. Take care ya. Tahu rasa kamu Niken, semuanya akan nyebar. Pelakor. Jadi kamu ya Jeng Devi. Biang Kerok jadi semua masalah ini. Iya. Kamu itu sudah membuat keluarga saya menjadi berantakan. Tahu? Tahu masalahnya apa? Ngerti kan? Wit, apa-apaan ini kamu arogan itu menunjuk-nunjuk istri saya? Ada apa? Kamu belain istri kamu. Iya. Harusnya kamu bilang sama istri kamu. Kalau ngomong itu jaga mulutnya. Jangan asal nyablak aja ya. Ngerti? Nggak bisa begitu, Wit. Nggak bisa kamu menyalahkan hal ini kepada orang lain. Kamu introspeksi diri kamu. Kalau kamu dulu tidak melakukan hal sebodoh itu, tentu semuanya nggak akan seperti ini. Kamu denger ya? Saya sekarang lagi proses memperbaiki dia. Tapi dia nih, istri kamu nih, yang mengacaukan saya. Kamu nggak bisa ingin melibatkan jadi orang lain yang bersalah. Kalau kamu dulu mau jujur masa lalu kamu itu kepada istri kamu Niken, dan Niken bisa terima ikhlas segala sesuatunya, mungkin dia mendengar kabar ini sekarang dia nggak akan permasalahkan. Kusuma, kamu udah gila ya? Percuma ya menyalahkan masa lalu. Itu udah terjadi, ngapain juga? Yang nyebelin itu, nih istri kamu. Istri kamu. Karena istri kamu tuh membenci istri saya. Sampai dia berani ya memfitnah istri saya. Kenapa jadi kamu sekarang menyalahkan istri saya? Nggak bisa begitu, Wit.
Halo, Sak. Ya? Sore ini? Oke, nanti aku cek kondisi kamu ya. Boleh. Ya udah, nanti kalau misalkan kamu udah selesai kerja, kamu kabarin aku ya. Nanti kamu langsung datang aja. Ya. Bye. Hai Din. Hai Tante. Kok Tante di sini? Iya, habis ambil obat dari apotek. Oh. Tante sakit? Enggak, cuman agak kurang fit aja. Tangan kamu kenapa itu, Din? Gak apa-apa Tante, ini Linda jatuh aja. Kurang hati-hati. Gak mungkin. Itu udah pasti ulah suami Dinda. Kasihan dia. Yaudah, lain kali kamu lebih hati-hati ya. Iya Tante. Ngomong-ngomong gimana masalah proses perceraian kamu? Aku sih udah ngajuin gugatan perceraian ya Tante. Cuman aku masih belum ngasih suratnya ke Bram. Jujur aku masih bimbang banget Tante. Saya yakin kamu adalah wanita hebat. Kamu pasti bisa melewati semua ini. Makasih ya Tante. Kusuma, ternyata keluarga kamu itu sukanya bikin masalah ya. Untuk aja saya dulu itu Galki tidak menikah dengan anak kamu. Dan saya nggak sudi ya punya besan kayak kalian berdua ini. Hah? Loh, kenapa jadi sekarang kamu membawa-bawa keluarga saya? Wait, setelah semua ini terjadi, siapa juga yang mau berbesankan dengan orang seperti kamu, Wit? Hah? Kamu itu memang benar laki-laki yang selalu main mata di belakang istri kamu. Ajar kamu. Papi! Bapak, Om, udah, stop. Maaf ya, Om. Maafin papa saya, Om ya. Maaf apa sih, Vin? Hah? Papa tuh nggak salah. Nih, dia berdua nih yang mulai duluan. Awas ya, ingat ya, ini belum selesai ya. Ingat, saya akan buat perhitungan. Udah, Pak. Sebentar lagi klien kita akan datang, Pak. Nggak enak kalau mereka lihat. Ayo. Udah, ayo, Pak. Awas kamu. Oke, ready? 1, 2, 3, pose. Nice. Tahan. Oke, next. Good. Bentar. Kayaknya ada yang aneh deh. Enggak, beneran. Kamu kok tumben-tumbennya grogi depan aku? Aku nggak grogi. Aku sampai bisa dengerin detak jantung kamu, Rin. Ngobrolnya nanti aja, ayo. Nggak usah grogi. Oke, udah? Lagi ya? Oke. Aku nggak ada grogi, kamu kali yang grogi. Enggak, Rin. Aku gak bisa ngeliat mereka berdua terus begitu. Sakit banget rasanya. Aku ada ide. Oke, tahan. Ini kenapa mati lampu ya? Sebentar, biar saya cek dulu sebentar. Boleh duduk dulu aja? Oke. Sorry. Kok bisa mati lampu? Saya kurang tahu tuh Bu, nanti saya cek dulu ya. Oh ya Bu Arin sama Pak Justin bisa istirahat aja dulu sambil nunggu lampunya nyala lagi. Ya udah, kalau gitu kita di depan aja, Rin, ya, sambil nyari angin. Oke, sorry ya Justin. Nggak apa-apa. Tunggu di luar aja. Itu beneran, aku tadi lagi kayak grogi. Oh my goodness, Patrick. Coba lihat Mami. Karena Mami nggak bisa menjaga mulut Mami. Akhirnya Wijaya sakit hati. Dan semuanya jadi begini. Pi, ini kok Papi jadi gini sih? Kok Papi jadi nyalain Mami? Salah Mami di mana coba, Pi? Mami kan ngomong apa adanya. Iya, karena Mami
yang menceritakan masa lalunya Wijaya pernah berhubungan dengan Anjani sama Niken, kan semua ini nggak akan terjadi. Tega banget sih, Pi. Papi jadi nyalahin Mami kayak begini, Pi. Jangan kayak gitu dong, Papi. Mami nggak salah apa-apa, tapi Papi nyalahin. Iya, Papi ngerti. Papi bukan membela-belain. Tapi Mami nggak bisa menjaga mulut Mami. Untuk apa coba? Mami mengumbar-ngumbar aib orang kepada teman-teman Mami. Kan nggak baik nih. Gak enak juga sama mereka. Papi. Papi ini bener-bener deh, Mami nggak bisa pikir. Papi terus-terusan ngebelain keluarga Wijaya. Bete Mami kalau kayak gini jadinya. Bukan Mami dibelain, malah disalahin. Udahlah. Mami. Mi. Nggak tahu. Aduh, salah lagi kan? Halo bro. Lo jadi ikutan bisnis kita kan? Ayolah Cok, profitnya gede lo. Jujur kita seneng banget lo ada di sini. Karena hal yang biasa lo lakuin penjualan ini kan, cuman lo doang. Kayaknya gue nggak bisa deh bro, sorry banget. Ayolah Cok, kesempatan kayak gini tuh nggak datang 2 kali. Dan lo juga tahu kan, profitnya ini lebih besar daripada sebelumnya. Orang yang kerja sama gue juga pengennya tuh lo ada di sini. Lo coba pikirin dulu deh ya. Nanti gue telepon lagi. Iya. Kenapa sih? Giliran gue pengen berhenti kerjaan ini ada aja halangan. Padahal kan gue emang benar-benar mau berhenti demi Sisil. Tapi bener sih Rin, kayaknya kalau lagi pemotretan kayak gini mesti aku godain biar kamu ketawa-ketawa. Enggak, kamu lebih ke ngejek sih, bukan ngodain. Tapi hasilnya bagus sama sih Rin. Permisi. Saka, kok kamu bisa ada di sini? Ada apa Saka? Saya mau anterin dokumen yang penting buat Pak Justin. Ini kan bukan kerjaan kamu Saka. Bukannya ini tugas sekretaris saya. Sekretaris Pak Justin mungkin lagi sibuk, lagi juga hari pertama saya, jadi santai aja Pak. Ya ampun, jadi ngerepotin. Saka, makasih loh ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Mungkin Mbak Ariana haus? Minuman kesukaan Mbak Ariana, hot chocolate? Makasih. Pak Justin mungkin haus, saya tadi bawain juga. Makasih. Ya. Kalau gitu saya pamit. Ya udah Saka, makasih ya. Oke, have fun. Iya, tadi aku emang ninggalin kontrak kerja di kantor. Iya. Pak. Iya, Fit. Galvin lihat Papa tuh udah mulai nggak fokus sekarang. Apa nggak sebaiknya Papa pulang aja ke rumah istirahat? Biar Galvin yang handle semua kerjaan di kantor. Papa tenang aja. Mendingan Papa fokus dulu untuk tenang. Biar semuanya berjalan lancar lagi, Pak. Daripada ntar Papa sakit, ntar kita semua yang repot. Iya kan? Iya juga sih. Kayaknya Papa butuh istirahat, Fit. Pikiran Papa lagi kalut, lagi pusing banget deh. Iya, lebih baik sih kayak gitu, Pak. Yaudah kalau gitu, Papa pulang dulu ya. Kamu di kantor hati-hati, ya? Iya. Yaudah. Papa tinggal dulu ya, Vin? Iya, Pak. Dante, Ada apa, Bu? terakhir kali kamu ketemu sama Dinda kapan?
Emangnya kenapa, Bu? Tadi pagi, Ibu tuh nggak sengaja ketemu sama Dinda waktu Ibu pulang dari apotek. Ibu lihat di tangan Dinda itu ada luka lebam. Kayaknya dia habis dipukul lagi deh sama suaminya. Dipukul lagi? Iya. Dan Teh, tolong kamu cek Dinda ya. Ibu khawatir sekali loh. Jangan sampai ada apa-apa sama dia. Dan tolong kamu bantu ya perceraian dia sama suaminya sampai beres. Kalau soal itu Ibu nggak usah khawatir. Saya pasti bakal bantuin Dinda untuk bercerai sama suaminya yang ringan tangan itu. Ya, pokoknya kamu harus bantu sampai masalah Dinda sama suaminya selesai ya. Ya udah, Ibu duluan soalnya Ibu ada meeting. Oke, nice. Oke, buat hari ini sudah cukup sesi fotonya. Terima kasih banyak. Luar biasa banget hari ini. Mas Ivo. Oke. Rin, kamu ada agenda apa habis ini? Aku mau balik ke kantor aja sih. Oh, Kenapa Justin? tadinya aku pengen ngajakin kamu makan siang, Rin. Cuman aku tiba-tiba harus ketemu klien. Oh, ya udah nggak apa-apa. Next time kali ya. Next time ya? Oke. Nia, bisa minta tolong tas saya. Aku balik ke kantor ya. Ya. Oke. Bye. Rin. Sorry, Rin. Nggak, aku cuma mau bilang kalau kamu ada apa-apa, jangan sungkan-sungkannya hubungin aku. Oke. Thank you. See you Justin. Bye. Wajah kamu kenapa, Kusuma? Itu wajah kamu kenapa? Ya inilah ulah dari dia, mantan pacar kamu zaman dulu. Dia coba kesel dengan istri saya Devi. Ya terus dia mau berbuat sesuatu pada Devi. Jelas saya nggak akan tinggal diam. Akhirnya saya yang kena imbasnya. Ya wajar lah kalau Wijaya itu marah. Karena kan istri kamu sudah membuat masalah. Ya itu wajar sih kalau dia ingin balas sama istri kamu walaupun kamu yang kena imbasnya. Iya saya ngerti. Pasti kamu membelain dia kan. Bukan begitu. Tapi saya berusaha bicara sesuai kenyataan aja. Oke deh kalau gitu saya mau pergi dulu. Saya ada meeting sama klien yang baru untuk proyek selanjutnya. Hari ini ya meeting ya? Apa perlu saya ikut ke sana? Nggak perlu. Kamu urus aja dulu itu wajah kamu. Lagian kalau kamu ikut dalam kondisi kayak gini nanti jadi omongan. Saya permisi. Ya juga sih.